Oke, lanjut Bro. Iya, selamat malam rekan-rekan di AMC. Masih selalu berantusias. Malam hari ini kegiatan kebaktian AMC ini diberi tema adalah murid seperti gurunya. Pembicara Pastor Diki. Nanti pujian yang akan disampaikan oleh Bro Raffi. Hostnya Bapak Filipus Yusman, hati-hati di jalan. Moderator saya sendiri, Agus Roni. Oke, puji Tuhan. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan Bro Raffi. Persilahkan Bro Raffi. Salam, selamat malam. Suara saya jelas ya? Oke, siap. Kita akan mulai ibadah MC pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang satu hari ini Tuhan, dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Penyertaan-Mu dalam perjalanan kami Tuhan, dari rumah ke tempat kerja, dari ke tempat kerja hingga kami sampai di rumah dan berkumpul dengan keluarga kami masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami akan memulai ibadah MC. Akhirnya Tuhan berkati, Tuhan urapi anak-anak-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini dan juga anak-anak-Mu yang sudah gabung, yang join dalam Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai, kami akan menyembah dan memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Angka pujian, bertemu dengan saudara. Anggap pujian, puji-pujian kita kepada Tuhan pada saat bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, nyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Bertemu dengan saudara, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, nyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya. 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 Bertemu dengan saudara, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 pujian. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 puji Dia. Oh, haleluya, haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan pujian Aku Mau Memuji. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita berdoa pada saat malam. Haleluya, kami puji Engkau Yesus, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan menerima pujian. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sungguh luar biasa. Kami tak dapat balas Tuhan dengan apa yang kami punya. Haleluya. Kami sangat berterima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang kami sembah Yesus. Haleluya. Kembali angkat puji. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih Tuhan, Kau yang layak terima pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mengangkat pujian dan penyembahan kami pada saat malam hari ini, Bapak. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat malam hari ini. Biar Engkau kiranya tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga yang mendengarkan pada saat malam hari ini Bapa. Biar kiranya Engkau berikan kami pengertian akan firman yang kami dengar, dan kami bisa belajar untuk mempraktikannya dalam kehidupan kami dengan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, thank you buat Brother Raffi. Saya persilahkan buat Pastor Diki untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Iya, oke. Jelas ya, bagus suara. Jelas ya. Halo. Jelas, bro. Jelas ya. bro, Jelas, thank you. Lanjut, bro. Thank you. Mantap bro. Jelas, lanjut bro. Bro, nge-lag bro.
Hilang sinyal. Siapa? Bro, Gunawan tidak bergerak. Hilang, bro. Sinyal kayaknya. Signal ya, betul. Iya. No. Boleh di-handle dulu, bagus. Angkat pujian dulu lah. Bro, Sambil menunggu. Ya, angkat pujian dulu katanya Brother Raffi ya. Satu pujian penyembahan Brother Raffi. YouTube. Enggak lah, kayaknya ada Raffi aja yang main, Raf. lagu penyembahan, Pi. Ya, Mau YouTube juga nggak apa-apa, Vi. sambil ini. Jangan YouTube, nanti kemana-mana. Udah aja rapi lah. Bermain YouTube sendiri. Sudah masuk, sudah masuk. Sudah, ya. Halo, aduh, Nah, ada-ada aja. Tiba-tiba los. Bagus, Dahsyat, dahsyat. Ya, lanjut. Mana, Pastor? Ya. Siap. Ini Silakan, Ko Haiki benar. doanya kurang kuat, jadi Ya, bro. Nanti coba diperkuat, bro. ya siap. Di sahabat saya. Lanjut. Shalom teman-teman, brother semua ya. Kita sama-sama share malam ini dengan satu topik yang diberikan Ko Haiki AMC, karena topik 1 bulan ini tentang rediscovering discipleship, mengkaji ulang pemuridan. Nah, judulnya asik banget, murid seperti gurunya. Sampai saya pun tidak mau ketik itu, murid seperti gurunya. Ya memang ya, seorang murid itu harus tahu betul siapa guru kita dan tidak hanya mengetahui tapi mengenal guru dalam konteks pemuridan, bukan murid yang di sekolah ya. Kalau murid di sekolah beda lagi. Kadang ada murid yang lebih hebat dari guru. Gitu. Bagi guru akan menjadi luar biasa, akan senang. Tapi ketika muridnya tidak ngerti-ngerti, itu guru frustasi gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam konteks penginjilan tentang pemuridan soal murid seperti gurunya. Ya, next slide. Langsung saja ya, teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Mengetahui tentang seseorang dan mengenal seseorang adalah 2 hal yang sangat berbeda, sudah pasti. Biasanya kata dari mengenal itu sudah include mengetahui. Sudah tahu bukan waktu yang dekat, sudah banyak sekali hal-hal yang lebih spesifik kita lebih tahu ya. Nah, mengenal orangnya. Jadi begini, para pria, saya belajar tuh supaya ditangkap dengan sederhana ya. Maafkan kalau saya sulit untuk mendefinisikan secara sederhana. Kita tahu hari ini adalah guru kita, Yesus, Tuhan kita, dan kita menjadi murid. Dan amanat agung jelas, jadikan semua bangsa muridku, dan belajarlah kepadaku. Nah, kita jadi harus tahu guru kita Yesus itu apa, siapa, dan bagaimana. Dan jangan sampai kita sudah lama ikut Kristus, nggak tahu juga tuh Yesus itu, taunya Yesus ada juru selamat, oke, itu di Alkitab dengan jelas, khotbah tiap minggu pun kita tak ketahui. Saya takut ada sebuah perkeliruan gitu ya, dalam arti begini, saya pernah mendengar, bro, kenapa Yesus itu ngajar di depan para ahli Taurat usia 12 tahun di Bait Allah? Nah, jawabannya asik. Ya saat itu Yesus kan penuh Roh Kudus. Wes, asik. Jadi dia karena Tuhan, dia ngajar. Nah, bagi orang-orang yang 12 tahun hari ini pasti ketakutan karena tidak sekuat penuh Roh Kudus kayak Yesus. Saya ada pertanyaan lagi yang bikin bingung. Bro, kenapa Yesus mulai pelayanan usia 30? 12 ke 30-nya ngapain aja? Apakah dipanggilnya? Apakah sedang sungguh-sungguhnya di usia 30? Kenapa jawaban ini begitu banyak? Ada yang ngomong gini ya, usia 30 kan usia yang hebat, dewasa. Yesus 12 ke sampai 30 itu tidak di film gitu ya, nggak disorot. Nah, kenapa?
Karena kita tidak mengetahui guru kita itu siapa. Yang tahunya hanya Yesus Juru Selamat, lahir dari seorang perawan suci Maria, dan Alkitab pun tidak menjelaskan secara singkat bahwa Yesus itu orang Yahudi. Dia sungguh menghargai adat Yahudi, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar dengan singkat malam ini supaya kita tahu, bukan sekedar tahu siapa Yesus, tapi gerak-gerik dan hati Yesus itu bisa tangkap dalam konteks pemuridan. Clear sampai sini, Kohaiki ya? Kalau Kohaiki clear, saya anggap bisa diterima. Clear ya? Baik. Oke. Clear. Nah, sekarang kita mengenal orangnya. Jadi ini bukan sebuah, saya berharap ini bukan sebuah khotbah yang ingin diharapkan, jadi kekuatan, jadi apa. Namun saya percaya firman disampaikan akan menjadi berkat tersendiri buat kita ya. Saya akan mencoba dari sisi yang lain. Kita akan mempelajari murid sama dengan gurunya. Kalau gurunya aja nggak tahu siapa, dan lain sebagainya, mana mau samanya apanya. Gitu. Nah, fakta bahwa Yesus adalah seorang guru ditegaskan oleh beberapa bagian Alkitab, di mana dia disebut seperti itu. Rabi, artinya tuanku. Bahasa rabi ini digunakan untuk memanggil seorang guru terpelajar atau orang berhikmat. Jadi tidak sembarangan. Ketika seorang dipanggil rabi, itu bukan sindiran. Kalau hari ini kan bisa aja sindiran, Bapak Pendeta, Bapak Pastor, bisa saja tidak memahami arti pastor. Tapi saat ketika orang disebut rabi, itu sudah dia respect bahwa dia guru terpelajar atau orang berhikmat. Nah, predikat Yesus disebut rabi bukan sindiran, memang dia guru yang berhikmat, guru terpelajar atau orang berhikmat. Nah, sekarang kita akan belajar. Hari ini gini, seorang guru di zaman Yesus agak berbeda tuh dari guru di zaman modern. Jadi ada sebuah degradasi, ada sebuah update situasi hari-hari ini. Tidak sama di zaman Yesus, di zaman sekarang. Namun esensinya sama. Nah, guru pada zaman dulu adalah, Yesus adalah seorang guru keliling. Kita nama, oh Yesus itu berkeliling ya. Guru keliling. Dan zaman itu yang namanya guru berkeliling, bukan 1, 2, ratusan. Siapa guru berkeliling itu? Guru yang memang layak. Guru yang memang mengecap sekolah teologi saat itu. Jadi jangan sampai ada anggapan, apakah Yesus sekolah teologi enggak? Kita akan bahas. Namun hari ini bukan jadi esensi sekolah teologi dan tidak teologi. Nah ini menarik. Yang sekolah teologi belum tentu jadi guru dan menghasilkan murid. Tapi orang yang tidak sekolah teologi bisa saja dia menjadi seorang guru yang hebat. Namun zaman Yesus itu ikut dengan adat yang ada. Yesus sekolah luar biasa. Clear ya? Jadi kita jangan terintimidasi yang sekolah, dan jangan jumangwa juga yang sekolah. Gitu. Bukan itu esensinya, kita lihat ya. Yesus adalah seorang guru keliling. Next slide. Guru keliling sudah umum, bukan sesuatu yang khusus. Ada ratusan, ribuan guru seperti itu yang berkeliling di tanah Israel di zaman Yesus. Nah, cirinya apa? 1, para guru ini bisa berkeliling sampai ke desa terkecil atau bagian yang terpencil dari suatu wilayah. Mereka sering melakukan pengajaran di dalam desa atau di luar, di bawah sebuah pohon. Hari ini ada yang disebut apa? Evangelis. Datang ke daerah, misi. Itu ada, cepetannya ada. Nangkep ya? Pandas, nangkep Pandas? Jong John, kalau Pandas nangkep saya Jong John. Saya takut terlalu rumit ini. Oke ya. Mereka sering melakukan pengajaran dalam desa. Itu ada hari ini. Murid seperti gurunya, ada berkeliling. Jangan sampai lagi berpikir, murid seperti gurunya. Oh, guru Yesus itu berjubah putih, kemudian pakai baju. Nah, jangan terjebak ke packaging. Nah, kita tahu ya, jubah putih, membawa agama, itu enggak. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi kita kaprah juga, salah kaprah juga dalam hal ini. Nah, kedua, menurut kebiasaan di masa itu, meminta bayaran atas sebuah pengajaran tidak disukai. Kalau hari ini, tadi seperti Kohaiki, tuh kasih pastornya Vespa. Kalau saya ngomong, bro, saya pengen khotbah, saya pengen Vespa, wah itu betul-betul. Bukan seperti gurunya. Jadi menurut kebiasaan di masa itu, meminta bayaran atas sebuah pengajaran tidak disukai.
Jadi seorang guru keliling sepenuhnya bergantung pada keramahan dan kemurahan komunitas yang dilayani. Artinya, tidak boleh kita sebagai pengajar yang hari ini Tuhan kasih menentukan PK, viatikum, tarif. Jadi para pembicara, kalau diberi viatikum, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau sudah ada tarif, malu ya, tidak seperti gurunya tuh. Ini ada nih. Terus yang hebatnya lagi, guru bawa makanan sendiri, tidak menjadi beban tuan rumahnya. Nah, pendeta-pendeta hari ini kan puji Tuhan. Ngomong begitu bukan ke yang lain. Nggak ada di tempat ini ya, dalam nama Yesus. Ingin berharap untuk dikasih oleh-oleh, bekal. Wow, loncatnya tinggi tuh. Tapi kalau dikasih bekal karena kebaikan komunitas, silakan. Jadi betul-betul kita tidak mencari modus lain dalam pelayanan. Konteks yang lebih besar, pelayanan apapun, bukan cari duit ujungnya. Bukan cari gift, bukan cari apa. Itu yang harus dijaga. Itu yang terjadi pada zaman Yesus. Nah, orang-orang yang menjadi murid para guru, belajar dari seorang guru, sama aja artinya. Artinya gini, melakukan perjalanan terus-menerus. Karena para guru ini selalu pindah dari tempat ke tempat. Jika seseorang ingin belajar dari seorang guru, dia harus mengikuti guru itu. Makanya, waktu Yesus merekrut 12 murid, nggak cukup hanya datang 1 minggu sekali. Dia harus all out ikut guru itu. Menangkap sampai apa yang menjadi hati guru, apa yang menjadi misi guru, dalam kaitannya dengan gereja hamba Tuhan, harus mau yang namanya menurut suara gembala, ikut suara gembala, nah itu hati dari seorang murid yang mau taat. Sampai gembala atau guru itu mengutus muridnya ini untuk memuridkan lagi. Ada sebuah perjalanan yang harus dilakukan. Karena disitulah materi sesungguhnya seorang murid. Melihat aktivitas keseharian. Bagaimana Alkitab firman Tuhan itu diterjemahkan dalam kehidupan keseharian. Bukan hanya di knowledge. Oke ya, kita lanjut. Next slide. Nah, ini yang saya tadi maksud. Yesus itu belajar nggak ya? Jadi jangan sampai kita juga ribut. Mimbar ini layak bagi seorang yang sekolah Alkitab. Di satu sisi, yang tidak sekolah Alkitab tidak boleh naik ke mimbar. Nah, itu merebutkan yang tidak esensi. Tapi kita belajar dari Yesus saat itu. Karena adat Yahudi menuntut orang itu tidak sembarangan ketika dia diterjunkan untuk melayani atau mengajar. Nah, kita pelajari dulu gurunya. Kalau kita mempelajari guru kita dan diterapkan di hari ini, stres semua kok Andreas. Nggak ada yang bisa itu. Percayalah ke saya. Stres semua. Saatnya kita lihat ya, menarik. Sebuah istilah, pengetahuan itu berkuasa. Menurut sejarah orang Yahudi, memegang moto ini dengan satu catatan. Hebatnya. Memang knowledge itu power. Tapi pengetahuan yang menghasilkan kekuasaan harus berasal dari kitab suci yang sakral. Ini Yahudi. Hebatnya. Semua pengetahuan harus menampilkan, harus isinya menggambarkan seseorang yang mengetahui dan mengenal Tuhan. Oleh karena itu orang Yahudi sering disebut apa? Umat berkitab. Ini terlihat jelas dalam cara anak-anak dan orang dewasa diajar dalam budaya tersebut. Jadi setiap orang yang jadi guru, belajar, sekuler, intinya itu back-nya gitu. Back-nya, bukan back aslinya apa ya, cerminannya itu kitab suci. Makanya luar biasa pintar-pintar hari ini. Karena basicnya kitab suci. Bukan dari yang lain. Pendekatannya sangat berbeda dari sistem pendidikan yang kita miliki hari ini. Apa? Anak-anak sekolah hari ini, yuk coba kita perhatikan. Pendidikan agama 9 pun nilainya, nggak ada yang muji. Tapi kalau matematik 50 langsung dikursusin. Setuju? Fisika 40 langsung ambil guru fisika. Langsung cari, bro, guru bahasa Inggris yang hebat siapa? Buat siapa? Buat anak saya. Guru Mandarin yang hebat apa? Ada nggak gini, bro, ada kursus Alkitab nggak hari ini? Kenapa anak saya kayaknya kurang teologi ya? Digratisin pun nggak ada yang masuk. Berbanding terbalik pemuridannya. Luar biasa. Dan saya belum pernah melihat penghargaan di sekolah-sekolah, karena saya juga melayani sekolah-sekolah. Dulu ya, hari ini karena COVID
yang itu segala macam jadi kurang. Nggak ada tuh yang nilai agamanya besar, malah disindir. Wah, ini calon pendeta nantinya. Ada aneh sedikit. Kalau ngomong-ngomongnya teori rohani, siapa ini pendeta atau pendeta gitu, sindiran. Ini sudah bias kebudayaan. Ngeri, nanti ada pergeseran-pergeseran. Lanjut. Berlangsungnya sekolah. Mempelajari Taurat menurut orang Yahudi adalah cara tertinggi memuliakan Allah. Tapi saat ini mempelajari Taurat sesuatu yang tong rohani teuing lah. Hey, come on, sadar. Naonan rohani teuing gitu ya. Di sekolah pun jarang, walaupun labelnya sekolah Kristen, harusnya kan karakter Kristen, value kehidupan Kristus, tapi jarang. Yang ada kompetisinya bersaing. Ketika tersaingi, nggak ada value untuk mengasihi, tidak ada value untuk berjiwa besar. Yang ada adalah persaingan. Kamu harus berhasil, harus apa? Waduh, ngeri. Saya nggak tahu, saya bukan passion di pendidikan, tapi ini sebuah catatan buat pendidikan hari ini. Bagi anak remaja, Taurat segalanya. Lihat. Kita udah seperti ini nggak? 6 hari seminggu mereka bangun jam 3 atau setengah 4 pagi. Untuk melakukan ritual mandi, bersekolah, kemudian itu udah disiplin setengah 4, bersaat teduh dan sebagainya, dari jam setengah 6 sampai matahari hampir tenggelam, dan balik lagi ke sinagoge. Tiap hari, tuh, 6 hari, ke tempat ibadah lagi. Setelah makan malam, mereka kembali lagi ke sinagoge untuk sesi pelajaran malam. Pada hari Sabtu, hari Sabat, mereka ada sinagoge seharian penuh untuk jadi pengajar. Bayangkan. Luar biasa. Hari ini ada di sekolah kitab kan, asrama dan sebagainya diterapkan juga. Kamu harus tinggal di asrama, tidak boleh main. Ada. Sekolah mereka terdiri dari 3 tahap. Setiap tahap semakin sulit. Di usia 5 tahun, anak laki-laki dan perempuan. Sama. Masuk ke Beth Sefer, rumah buku. Jadi di usia 5 tahun, di sana baca, nulis, diajarkan panduannya, yaitu tentang Taurat, 5 kitab pertama dan perjanjian lama. Kebayang nggak? Berarti Sunday School usia 5 seperti anak saya, Tata, itu sudah harus masuk perpustakaan, tidak ada dongeng, tidak apa, hanya baca, diajar nulis tentang 5 kitab pertama perjanjian lama. Jadi tidak ada yang ngajar, Matius, Markus, nggak ada. Semua fokus ke perjanjian lama. Wah, kalau ngikutin Bang Andreas, stres guru-guru sekolah minggu. Kenapa? Jangan-jangan guru-guru sekolah minggu juga tidak belajar. Bukan harus sekolah Alkitab, bukan. Jadi ngeri kan apa yang terjadi begitu. Kemudian apa? Selanjutnya para murid masuk ke Bet Talmud, rumah belajar. Tadi rumah buku, ke rumah belajar. Di sana mereka mempelajari kisah dari perjanjian lama dan bentuk-bentuk terpisah dari Taurat lisan. Diajarin lagi, dibedah firman Allah ini, Alkitab ini. Buntut. Teman-teman, para pria yang terkasih Tuhan, Yesus ada di setiap situasi. Bukan asal ngomong dan dia karena anak Tuhan. Dia ada di situ. Lanjut. Semoga bisa mengikuti ya. Murid-murid terpandai, lihat, dari tadi udah usia 5, masuk ke Bet Talmud itu, diseleksi yang terpandai, lulus ke Bet Midrash, rumah penelitian. Bet Midrash itu kalau di Muslim istilah madrasah. Tuh, ada di Muslim. Ada pengajian. Saudara tahu anak-anak pengajian di gang? Saya masih ada tuh di daerah saya. Datang jam 6 sore, hanya Allahumma sholli alaihi wasallam. Hanya ngaji, begitu kan? Tidak harus menafsir. Jangan dulu menafsir. Diceritakan tentang siapa Tuhan. Kemudian murid-murid terpandai dikalkulasi, difilterisasi, yaitu Bet Midrash. Yang luar biasanya. Dari semua yang sudah lulus ini, pasti ada yang lulus dan tidak lulus. Nah ini yang saya katakan berat. Yang tidak lulus, balik lagi ke rumah masing-masing, diajar kembali, ada yang bertani, nelayan. Yang lulus, sebelum masuk ke tingkat pendidikan doktoral, anak-anak yang akan jadi murid, sebagian besar berumur 14-15 tahun, akan diberikan serangkaian ujian oleh guru. Jika guru yang mereka itu menganggap sang murid lulus, dia akan memberikan undangan untuk mengikuti apa?
Guru itu sampai usia 30 tahun. Yesus makanya ada pelajaran kenapa Yesus mulai melayani usia 30. Hebat ya, tidak sembarang. Kenapa Yesus ke bait suci itu umur 12? Karena seperti di testimoni, sok ngajar, semua runtut. Masih nangkep para pria? Kita belajar sesuatu tentang guru kita ya. Jadi kenapa Yesus baru umur 30 yang melayani? Dia ikut kebudayaan adat istiadat Yahudi saat itu. Dan ternyata Yesus apa? Lulusan terbaik. Dia tidak akan melakukan pekerjaannya sebelum memang semuanya diikuti. Nah, kemudian mengikuti dia sampai usia 30, di mana di usia itu para guru pada umumnya mulai pelayanan mereka sendiri, baru dirilis. Jadi ketika dirilis, kebayang nggak? Lengkap semua. Nah, kita mulai hari ini tercelik gitu ya. Oh, benar ya. Karena saya masih mendengar testimoni juga saya waktu mau ajar ini ke teman-teman saya. Kenapa Yesus usia 12 udah baik mau ke bait Allah? Karena dia anak Tuhan. Dia penuh Roh Kudus gitu ya. Oh, siap-siap. Saya tanya, kenapa nggak usia 11? Nah, itu dia. Yang mungkin usia 12, ngeri gitu. Usia 30 kenapa? Jadi semua kenapa sebetulnya ya kita tidak mau mempelajari dan tidak tahu siapa guru kita. Walaupun di sisi yang lain kita tahu esensinya bahwa dia juru selamat. Alangkah pentingnya kita harus tahu. Saudara datang ke Gramedia, kemana itu banyak biografi Jokowi, biografi Soekarno laris, tapi biografi Yesus malah enu meuli, bro. Nggak tahu, karena kita tidak mengenal. Sungguh nggak ada. Kita harus tahu, ini bukunya luar biasa. Next. Nah, ini yang saya mau jadi penekanan hari ini. Rediscovering discipleship. Ketika kita melihat Yesus memulai pelayanannya, oke, sepakat ya, dia sedang berjalan di pinggir laut Galilea dan memanggil para murid dengan seruan. Ketika Yesus dirilis, dia mencoba mencari murid-muridnya lagi untuk dijadikan guru. Dengan seruannya ini yang mari ikutlah aku. Betul? Mari ikutlah aku. Berjalan mengikuti aku adalah istilah teknis dalam Ibrani untuk menjadi murid. Jadi sebuah bahasa. Come on, come here, follow me. Itu udah pasti bahasa pemuridan. Namun, proses seleksinya sangat ketat. Mengetahui latar belakang budaya, bagaimana guru abad pertama memiliki murid-muridnya bisa memberikan kita pemahaman tentang pemilihan yang Yesus lakukan terhadap kedua belas murid. Artinya gini, jangan terlalu bingung dulu. Kalau ikutin adat Yahudi menghasilkan murid, itu harus belajar dulu. Setelah belajar di ujian, yang lulus jadi murid, yang gagal pulang. Tapi Yesus nggak begitu waktu merekrut murid. Nah, asiknya di situ. Itu yang membuat kita tidak frustasi jadi murid Yesus. Para rabi umumnya memulai pelayanan mereka di usia 30. Mereka bersemangat menunggu murid terpandai mendekati mereka untuk belajar. Jadi ketika usia 30, mereka diam, senang. Orang-orang akan bertanya kepada guru. Tapi Yesus orang Nazaret yang telah mendapat gelar guru tidak menunggu orang datang kepada dia. Dia berjalan menyusuri pantai dan mencari calon kandidat yang tidak ada sedikit pun persyaratan yang luar biasa. Beda kan? Tapi Yesus meneladani dulu. Sehingga orang tidak protes. Wah, dia lulusan terbaik, dia hebat. Tapi ketika dia membongkar paradigma untuk mengangkat murid-muridnya, dia tidak melihat penampilan, dia tidak melihat lulusan terbaik. Kalaupun itu yang dilihat, sampai hari ini bapak-bapak di tempat ini nggak ada yang layak jadi murid Yesus. Tapi Yesus mulai dengan 12 murid yang di Alkitab dikatakan orang biasa. Tidak terpelajar, walaupun ada yang terpelajar, bukan orang hebat, dan tidak dituntut sekolah Alkitab, dan mendapatkan sertifikat apa, penghargaan apa. Sebuah perbedaan yang luar biasa. Ini yang saya mau tekankan. Bisa dilanjut? Beda sekali. Beda sekali. Jadi kalau hari ini ada di atas mimbar, ternyata tidak sekolah Alkitab, harusnya kita tidak mengkritik. Karena yang dilihat Yesus bukan itu. Dan bagi orang yang sekolah Alkitab dan berpendidikan, puji Tuhan. Tidak harus jumangwa juga, sombong. Dan menganggap orang itu tidak layak. Keren kan? Apa yang diajarkan Yesus di sini.
12 murid itu tidak ada kurikulum. 2 tahun harus belajar, nggak ada. Tapi bukan berarti tidak ada. Kurikulumnya ada keseharian 3 tahun pelayanan bersama Yesus. Wah, langsung praktek. Nah ini yang saya lihat, blessing banget ini. Yesus ikutin semua, apalagi judulnya ini, sungguh-sungguh membuat saya tidak bisa tidur, Bro Haiki, thank you. Murid seperti gurunya. Nah, kalau kita tidak tahu gurunya seperti apa, jangan-jangan ketika kita dipakai Tuhan, wah dia tidak sekolah kitab, dia nggak layak, dia nggak tahu hermeneutik. Kalau itu dilakukan, berarti kamu belum tahu gurunya siapa. Bersyukur kepada Tuhan, tanpa harus menghakimi gereja-gereja yang lain yang harus sekolah kitab. Tapi kita yang tahu aja di sini, minimal AMC tahu. Makanya luar biasa nih. Lanjut. Yesus sibuk mencari 4 nelayan yang baru gagal mencari ikan di laut. Kalau orang Yahudi sibuk mencari lulusan terbaik. Tapi Yesus sibuk mencari orang-orang gagal. Para nelayan yang kita temukan di kitab-kitab Injil sedang kesulitan mencari ikan. Mereka adalah mantan murid yang tidak cukup pintar untuk dipanggil mengikuti seorang guru setelah lulus dari Bet Midras. Yang tadi ya, lulusan. Singkatnya mereka tidak cukup pintar di sekolah dan tidak cukup pintar untuk dipanggil mengikuti seorang guru setelah lulus dari Bet Midras. Singkatnya mereka tidak cukup pintar di sekolah dan tidak cukup mahir di laut juga. Buktinya gagal kan Simon Petrus. Tapi saya percaya itu seizin Tuhan, kegagalan. Yesus melawan pola umum dari sesama guru dengan memilih murid-muridnya sendiri, bukan menunggu antrian calon murid yang pintar yang berkumpul. Beda pisan. Waktu saya merenungkan ini, bersyukur kepada Tuhan. Tidak akan pernah menjadi kumpulan orang pintar, dan tidak pernah di usia itu saya dipelajari tentang Taurat. Tapi Tuhan pilih sampai hari ini. Saya rasa aura yang sama harusnya pada teman-teman hari ini. Dan ini seharusnya mengingatkan kita akan inti dari kebenaran Injil, yaitu bukan kita yang mencari Yesus, Dia memanggil kita. Menunggu kita menjawab panggilannya dan menyelamatkan kita dari ketidaklayakan kita. It's all about His grace. Sungguh kalau hari ini ada yang merasa, merasa hebat, merasa dipakai, punten, saya juga sering koreksi. Tobat, nggak ada. Malu sama guru kita. Nanti guru kita ngomong gini, Yesus, memang kamu pintar saya pilih. Waduh, iya. Apalagi kalau pertanyaan gini, memang kamu layak saya pilih. Enggak, Tuhan. Memang kalau kamu nggak dipilih, mau jadi apa hari ini? Aduh, sudah. Di lubang lumpur dosa. Malu, nggak ada. Dan harusnya atmosfer yang sama waktu kita melihat orang. Jangan melihat, maksudnya ada kelemahan, kesalahan, boleh. Tapi jangan sekali menjudge itu menjadi brand image orang itu jelek semuanya. Dia adalah guru pertama dalam sejarah yang mencari sendiri para pengikutnya. Nah, budaya Yahudi hancur sama Yesus. Tapi Yesus masuk di situ. Lanjut. Mungkin 1-2 slide lagi kita selesai. Nah, kita akan belajar dengan cepat. 4 langkah dalam proses pemuridan. Kaitannya murid dan guru dengan rediscovering discipleship pemuridan. 1, ada 4 langkah dalam proses pemuridan yang Yesus kerjakan. 1, Yesus melayani dan para murid mengamati dia. Ini prosesnya. Jadi tidak ada yang langsung terjun murid itu. Muridnya disuruh diam, lihat aku. Jadi kalau kita sebagai murid, ada sesi ini yang harus dikerjakan. Kamu belum manggung, kamu belum hebat, kamu belum terkenal, kamu jangan dulu untuk hal yang hebat, tapi belajar, amati saya. Nah, kita orang, termasuk saya, seringkali apa? Hayang gancang. Itu. Jadi pertama, amati saya. Makanya Yesus ngomong, mari ikutlah aku. Belajarlah kepadaku. Belajar apa? Ini. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah. Sedangkan para murid mengamati, mendengar, dan sama-sama belajar bersama orang banyak. Kita baca Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Nggak bisa ditampilkan. Atau nggak usah kita baca sama-sama aja. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, jadi rangkaian khotbah di bukit itu
Murid-muridnya, ini salah satu ayat ya, tidak action, tidak apa, dia hanya sedang mengamati. Kenapa Yesus ngomong begitu? Gitu. Dia tanpa harus protes dulu, enggak, diam dulu di situ. Semua kalau khotbah-khotbah di bukit ini berbahagia, muridnya sepertinya diam semua mengamati. Ketika Yesus pergi ke sinagoge dan menyembuhkan yang lumpuh, memulihkan orang kusta, dan membuat yang tuli mendengar, para murid ada di sana, mengamati di sana. Nanti baca di Markus 1. Semua diam. Sepertinya begini, pembantu-pembantu Yesus yang unyu-unyu gitu, yang nggak bisa lihat. Tapi memang nggak boleh mengamati dulu, lihat. Namun ada tahap yang kedua yang menarik. Yuk kita buka proses pemulihan yang kedua. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita mengamati, ada saatnya kita tidak bergerak. Yang kedua, next slide, Yesus mengizinkan para murid membantu dia dalam pelayanan. Nah, jadi kalau dalam sebuah gereja, jadi jemaat dulu mengamati, setelah melihat ada kerinduan, ada hati yang tulus, ada beban yang luar biasa, boleh diambil yang disebut pelayan Tuhan. Ya bantu, tapi kriterianya bukan yang lain. Hati, ada karakter, ada apa, rekrut. Ketika Yesus memberi makan orang banyak, dia memecah-mecahkan roti, dia melakukan mujizat. Nah, itu dibantu. Para murid membagikan makanan supranatural itu kepada orang banyak yang kelaparan dan mengumpulkan yang lebih. Nanti aja lihat, dilibatkan sama Yesus. Sampai Yesus ngomong gini, aduh di sini nggak ada makanan ya. Kira-kira apa? Diajak diskus, diajak memecahkan masalah. Mulai dilibatkan sama Yesus. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, dengan cepat, para murid melakukan pelayanan sendirian dengan bantuan Yesus. Jadi, setelah mengamati, punya hati, mulai Yesus jadikan asisten dia, yuk bantuin. Yang ketiga, testimoni. Sok kerjain sendiri. Ini menarik tuh. Kita baca ya Markus. Markus pasal 9. Markus pasal 9, ketika murid-muridnya dilepas gitu untuk melakukan pelayanan, di situ ada perikopnya, Markus 9 ayat 14 nanti baca, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Nanti baca ayat ke-14 sampai ke-16, itu muridnya dikasih kesempatan untuk menyembuhkan dan mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Tapi ayat 17, apa yang terjadi? Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Muridnya udah ngelakuin, tapi tidak berhasil. Sengaja Tuhan izinkan. Pelayanan kita gagal, sengaja Tuhan izinkan. Tidak sembuh seperti Gehazi ya, disuruh sama Nabi Elisa itu kan ya, Gehazi. Elia yang nyuruh, Elisa yang nyuruh, Gehazinya yang nggak benar gitu ya. Ngelakuin kok nggak ada mujizat. Sama, ini juga sama. Nggak berhasil muridnya. Di ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah si murid-murid itu, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Kayaknya gagal, kenapa ya? Nah, Yesus kasih pelajaran lagi. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan dikasih lagi materinya. Bukan hanya jago, kamu kudu banyak berdoa. Saya nggak tahu, dalam kehidupan seperti hebat, gampang, dibikin sulit, ada value lagi. Terlalu mengandalkan diri sendiri. Harus banyak nempel. Terlalu lupa siapa hidupmu. Dikasih pelajaran lagi. Ini yang di poin ketiga. Para murid melakukan pelayanan sendiri dengan bantuan Yesus. Dan yang terakhir, proses pemuridan itu yang keempat. Yesus mengawasi para murid melayani orang banyak. Nah, sekarang Yesusnya jadi pengamat. Kalau dalam gereja, pembina. Kalau dalam kegerakan, pemerhati. Bapak-bapak rohani. Yang keempat, bisa di-slide-kan? Thank you. Yesus mengawasi para murid melayani orang banyak. Yesus mengutus mereka dengan perintah untuk pergi ke dalam dunia, mengusir setan, memberitakan Injil, dan mereka kembali dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami dengan namamu. Akhirnya pada keberhasilan. Boleh balik ke audiens, thank you. Belajar dari seorang nabi bukan sekedar duduk dalam ruang kelas dan mendengar apa yang dia katakan. Jelas. Apa kesimpulan dari pengajaran saat ini? Bukan pengajaran ya, sama-sama belajar. Murid harus sama dengan gurunya. Minimal hari ini kita tahu.
lebih dalam. Siapa Yesus? Wah, Yesus ikut adat Yahudi. Yesus belajar 12 tahun, ikut aturan 30 tahun. Namun pada saat Yesus sudah di atas, sesuai dengan amanat agungnya ingin memuridkan orang-orang, dia ganti semua aturan. Kalau dulu diambillah orang-orang yang terbaik, yang pintar, tapi Yesus gontang-banting, sehingga orang akan bertanya, bingung ini guru sesat. Kenapa? Dia memilih 4 nelayan yang gagal. Bukankah itu menggambarkan bahwa memang dia datang untuk mencari orang-orang yang menurutnya bisa dipakai Tuhan, bukan menurut orang lain. Kalau saat ini kita diberi Tuhan kepercayaan, apapun pelayanan kita, apapun kesempatan yang Tuhan berikan, saya percaya, nggak boleh protes, yang lebih tidak boleh sombong, karena Tuhan tahu bukan kelebihan kekuatan kita. Semua ada tepat waktunya, karena Yesus yang di atas. Dan kita waktu memuridkan, harus punya hati. Kita pun tahu diri siapa diri kita, jangan sampai ke orang lain nuntut yang lain. Dan jangan sampai lagi dalam pelayanan kita mengkotak-kotakan, dia layak berkhotbah, dia tidak layak, hanya sekedar sekolah dan tidak sekolah. Punten, bukan tidak penting. Saya juga sekolah, puji Tuhan, S2. Nilainya pun bagus, punten lain sombong. Tapi saya tidak pernah menghakimi orang yang tidak sekolah, bahwa dia tidak bisa dipakai Tuhan. Seringkali saya duduk diam, mendengar khotbah-khotbah sederhana yang sudah lama saya tidak dengarkan, air mata saya netes. Kenapa? Karena khotbah sesungguhnya pengajaran adalah kehidupan yang mau tunduk dan takluk kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, luar biasa. Untung Yesus carinya orang-orang yang tidak hebat ya, bukan berarti harus pintar gitu ya, tapi luar biasa bro, luar biasa. Tuhan pakai lebih heran lagi. Amin, amin bro. Yuk, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Larmin berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan Pastor Diki. Saya persilahkan Bapak Larmin. Apa masih ada Pak Larmin? Mute Bang Lar. Ya, terima kasih Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bahwa Engkau guru kami yang luar biasa, yang membagi hidup bagi murid-murid, dan begitu pun murid-murid melalui guru ya Tuhan, yang mengerti isi hati guru. Biarlah kami pria-pria-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan, sungguh meneladani guru kami yang agung, kemanapun, dimanapun kami berada. Dan kami mencerminkan guru kami yang agung itu, yang penuh kasih, dan dunia dapat melihat ada cerminan guru yang agung, yaitu Yesus. Dan kami menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena kami taat dan tunduk kepadamu Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pakai dengan luar biasa, banyak memotivasi orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, untuk menjadi murid dan memuridkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, bukan sekedar kami dengar, tapi biarlah Tuhan hidup dan menghidupkan gairah kami semakin intim dengan-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih buat hambanya Pak Larmin yang sudah berdoa untuk kita semua, untuk firman-Nya juga. Ya, seperti biasa, untuk mempersiapkan pertanyaan mungkin ya, 1-2 pertanyaan, sambil menunggu Pastor Dikinya juga istirahat dulu atau minum dulu. Kita boleh mendengarkan satu pujian mungkin ya. Ya, saya persilahkan pujiannya. We worship you in this place, oh God.
penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, dear. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Iya, terima kasih buat pujiannya. Saya persilahkan buat rekan-rekan yang akan bertanya. Saya persilahkan waktu dan tempat. Gus, ada Ino, Gus, itu lewat setting Oke, bertanya. kok. Sorry kok. Aduh. Ya, saya bacakan ya. Saya mau bertanya, apa yang menjadi tanda untuk orang pada zaman Yesus menjadi seorang guru? Apakah ada pengenalan khusus? Thank you. Ya, thank you kembali. Iya, saya jawab, Bro. Iya. Iya, iya. Ini pertanyaan pintar ya, benar juga. Ino ya, Bro Ino, Ya, Bro Ino. ini juga jadi PR buat saya untuk mempelajari terus. Harusnya ada ya, sehingga orang berkata ini guru. Mungkin kalau sekarang sertifikat atau wisuda gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu, boleh jawab. Harusnya sih saya pikir ada, tapi ini jadi PR buat saya untuk pelajari lagi. Jadi ketika orang itu di jalan, apakah ini lulusan terbaik? Yang jelas kan lulusan terbaik ngajar. Nah, bisa aja palsu kan begitu ya. Bisa aja palsu. Nah, tandanya apa sih yang ngebedain? Kalau sekarang kan petugas kelurahan mungkin pakai apa? Nempel gitu ya. Petugas kelurahan. Nah, coba bantu. Thank you, Bro Ino, tapi bagus. Saya nggak bisa jawab ini. Saya harus pelajari lagi. Apakah ada tanda khusus nggak pengajar-pengajar yang lulus tadi ya dari, ya kalau kita mah madrasah gitu ya. Ada nggak? Boleh? Siapapun yang boleh, silakan. Itu juga saya jadi senang bisa kejawab. Tapi pertanyaannya bagus tuh. Ya, boleh saya ikut menjawab? Oh, dengan senang hati hambanya. Tapi lihatnya ke depan aja kok, takut ada mobil. Ya, jadi memang betul tadi yang dibahas itu. Jadi pendidikan Yahudi itu ada tahapannya ya. Jadi dari rumah buku sampai dengan sekolah rabi. Sekolah rabi itu dari umur 16 tahun sampai 30 tahun. Jadi Tuhan Yesus mulai mengajar, tapi betul disampaikan bahwa Yesus mengajar ketika sudah lulus dari Bet Midras, atau kalau sekarang tuh boleh katakan seperti madrasah gitu lah ya. Ya, jadi 30 tahun boleh mengajar. Dan itu beda banget kalau misalkan orang-orang yang sudah menjadi rabi, karena mereka berpakaian rabi, itu bajunya itu pasti ada umbainya, ya, jadi ada umbainya. Jadi yang melihat bahwa seorang guru itu yang sudah mengajar, pakaian itu pasti ada umbai-umbainya itu sebagai tanda bahwa dia memang seorang guru yang mengajar. Nah, jadi dari situ aja mungkin bisa kelihatan, ya. Dan memang murid-murid kalau misalkan diajak untuk menjadi muridnya pasti bangga karena ingin dijadikan seperti gurunya ya. Tadi udah disampaikan oleh Bro Diki, karena mereka senang, maka tiap hari belajar ya. Mereka ngikutin kemanapun gurunya pergi, karena mereka terobsesi bahwa dia harus seperti gurunya. Ya, jadi tandanya yaitu dari jumlah bajunya ada, ujung bajunya tuh ada umbai-umbainya. Gitu ya, makasih gitu aja Ki. Oh, bagus tuh, Ko Yusma, bagus. Kalau kita kan sempat juga ke Israel ya, Ko Daniel, Ko Yusma, ada beberapa. Itu mungkinnya yang pakai topi-topi yang begitu ya, rabi-rabi ya. Yang di tembok apa. Semoga kejawab tuh betul. Jadi nggak sembarangan umbai itu. Memang diakui. Thank you, Ko Yus. Saya juga jadi tahu sesuatu. Bagus tuh. Silakan, Bu Agus. Yuk, ya. Yang lainnya silahkan, saya persilahkan. Kalau nggak ada, saya mau tanya nih, Bro. Ya. Ini kan tadi disebutkan kalau yang tidak lulus, gitu ya, yang tidak lulus balik lagi ke kegiatan, kembali kegiatan semula. Nah, ini otomatis mungkin kan
ya mungkin ada yang kecewa, ada yang enggak, mungkin gitu ya, yang jadi Iya. yang merasa dirinya, ah udahlah aku mah berarti kemampuannya cuma segitu. Nah ini yang misalnya yang kasihan nih, yang stres nih bro. Gimana tuh bro, misalnya kejadiannya sampai begitu? Ya, iya. Bagus. Pertanyaannya asik, jadi bikin saya ketawa. Kebayang ya, terus berusaha, terus lulus, gimana nasibnya gitu. Di sini aja ada 2 pelajaran. Pelajaran yang penting adalah gini, jadi untuk menjadi seorang pengajar tidak sembarangan. Nah, saya menyorot yang kualifikasi itu pengajar itu tidak sembarangan. Tapi salahnya orang Yahudi saat itu tidak melihat, bukan salah ya, kurang tepat mungkin, hanya penampilan knowledge. Makanya ada istilah, kalau terlalu banyak belajar Alkitab, tanpa hati yang harus dikelola, kebayang bro, arogan. Jago debatnya luar biasa, pengetahuannya hebat, hatinya tidak dikelola. Makanya keluarlah ahli-ahli Taurat. Jangan lawan ahli Taurat, bro. Anak orang kecil aja SD udah tahu di tembok ratapan, hafal seluruh Alkitab. Karena diajarin katanya 5 kitab. Nah, pelajaran yang pentingnya itu. Jadi, betapa susahnya jadi seorang pengajar. Tapi yang identiknya, yang fokusnya kepada knowledge. Nah, di gereja hari-hari ini, saya tanpa harus menyorot gereja, kebayang, kalau yang menekankan sekolah teologi, bahkan tidak layak kalau tidak sekolah teologi, ada, nggak boleh di mimbar. Saya waktu disuruh pelayanan, ditanya, sudah sekolah teologi? Sudah. Sekolah teologi dari mana? Sampai gitu juga, Bro. Kalau menurut gereja itu tidak, kalau Anda ketahui udah ngerti kan? Kalau sekolah teologi ini ternyata bukan sesuai dengan apa yang dia mau, nggak layak di mimbar. Nah, tapi dengan pelajaran hari ini adalah murid seperti gurunya, Yesus guru yang jadi muridnya bukan itu, bukan karena dia kurang pintar, bukan. Bahkan berbeda sekali yang poin yang tadi saya malam ini ngomong. Simon Petrus, 4 nelayan yang gagal, semua tidak terpelajar, kok jadi orang hebat, berdampak hebat sampai hari ini. Karena Yesus lebih melihat orang-orang yang mau belajar untuk dibentuk. Pak Daniel atau siapa pernah ngomong kan, murid-muridnya itu waktu ketemu prajurit Romawi kan bawa pedang kan, emosional kan. Disikat itu telinganya Pak Daniel, pagem, terima kasih, saya kasih ingat. Sikat. Sepertinya gini, apakah Yesus tidak membuat telinga itu jadi hilang? Bisa, tapi Yesus tidak menggunakan kekuatannya. Karena itu belajar. Jadi benar-benar Yesus mendedikasikan hidupnya untuk memoles setiap muridnya. Bukan soal pintar. Kalau karunia ya itu, yang memang itu kualifikasi saat itu begitu gitu. Karena jadi guru, figur, orang yang terhormat. Sekedar contoh, pendeta di Israel itu dihormati sekali hambanya. Waktu saya 3an, saya hanya kecepletan lah. Abuna, dipanggilnya Abuna. Abuna Daniel, Abuna Binsar. Saya disebut Abuna juga di situ karena pendeta. Thank you, Pak Gem yang beri kepercayaan sama Pak Binsar. Bro, layani. Masuk ke toko aja dapat souvenir ya Pak Gem. Dibuat Abuna. Jadi saya baru tahu betapa dihargainya yang namanya Abuna, Rabi, pendeta. Jadi saya datang dari Indonesia, si tukang toko-toko itu ngomong gini, mana Abunanya? Wah, puji Tuhan saya disebut Abuna. Kalau Yusman juga ada satu tukannya. Abuna. Jadi orang lain bayar, saya mah nggak gembol, bro. Jadi dihargai sekali. Karena tadi kualifikasinya luar biasa. Tapi Yesus ngajari malam ini, layak jadi guru dan kita memuridkan orang lain. Bukan itu patokan. Jadi sebuah kehidupan yang dijalani dan mau dibentuk. Bagi saya hari ini, puntennya sedikit nambahin. Bagi saya hari ini, saya udah mulai memahami dan mulai mengerti. Jangan sampai lepas dari yang namanya pembentukan Tuhan, karena itu dicari. Kalau saya ngerasa adat saya itu emosional, dikejar terus emosi itu. Sampai saya nyerah dan merespon yang baik, selesai materi, ganti lagi materi lain. Begitu. Jadi aduh ini ya. Ya kalau bisa belajar teologi ya, jangan juga kagetin orang teologi, wah dasar lu ahli Taurat, enggak juga. Semua ada kesempatannya masing-masing. Tapi Yesus tidak memperjuangkan itu. Jadi kita, ini sekolah teologi, ini nggak benar, enggak. Bisa saja seperti saya bicara. Hambanya Bro Haiki di doa pagi, kan semua diajarkan. Nah, saya senang GPPS. Yang berkhotbah tidak harus sekolah teologi, ya. Buktinya, Bro Haiki sekolah STM jurusan motor, gitu, suruh khotbah pagi-pagi. Ini asik banget. Tapi
Tapi kalau Pak Gem ngomong, ini jangan dulu, percayalah ada otoritas Tuhan, jangan dulu. Begitu gitu. Jadi kita mah ikutin aja. Kalau udah promosi Tuhan, aduh sudah Pak. Udah. Semoga paham lah Gus. Kalau ditanya, dia balik lagi jadi apa? Kalau cuanki, tukang cuanki lagi bro, udah pasti. Ya kualifikasi. Thank you bro. Yuk, thank you, brother. Yuk, silakan. Ada satu pertanyaan lagi mungkinnya karena waktu terus berjalan. Ya, Gila. Bro. Nah, oke. Wah, hambanya ini, teman sekamar. Itu Ban. Bro Diki, Pastor Diki, Siap, Pastor Beno. jujur saja nih, malam hari ini satu sharing yang mendobrak tradisi lama. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada hal-hal yang mencuat di permukaan sharing tadi. Jujur, saya tadi lihat judul yang diusung malam hari ini, saya tidak ngerti. Murid seperti Yesus, tetapi dalam penguraian sampai ke dalam-dalam, saya mengerti. Murid seperti Yesus. Ada pepatah Inggris mengatakan, a chip of the old block. Artinya, guru kencing berlari, murid kencing Berdiri. berlari. Oh, berlari. Ya, oke. Nah, di sini saya cuma ngulas aja, Bro Diki. Ya, siap, Pak. Ada sesuatu yang saya tangkap tadi. Ini ulasan saja. Jangan mengkritik orang yang sedang berdiri di atas mimbar kalau tidak mempunyai basic lulusan teologi. Itu yang saya tangkap itu. Memang jadi ini sesuatu pendobrak sharing yang ngebuka semua gitu. Karena kalau misalkan tadi patokannya ke tadi seperti Diki katakan, ada satu gereja menanyakan, kamu lulusan mana ini teologinya? Nah, ini satu hal yang semua anak-anak Tuhan akan menciut sebelumnya. Terus terang aja. Ya. Tapi dengan sharing malam hari ini yang tadi dikatakan semua, itu terbuka. Makanya saya sharing yang menjurus ke modern, yang mendobrak semua hal-hal yang sifatnya konservatif gitu. Ya, jadi memang kita harus maju sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Jadi itu ulasan saya. Dan tadi ada pertengahan yang menggelitik saya, Allahumma sholli Allah. Mantap. Karena kita jangan tertutup sama hal-hal lain ya. Karena kita perlu untuk menambah wawasan di segala macam bidang. Memang saya tangkap itu tadi, waduh kata saya itu memang ke arahnya memang harus ke arah hal yang modern lah istilahnya. Dan kita tetap percaya tidak ada satu hal yang harus disombongkan apabila Tuhan Yesus memakai kita semua sebagai murid-muridnya. Nah itu yang saya tangkap sebagai ulasan saja. Ya, jadi thank you Kamsyah, Bro Diki. Ini membuka semua membuka semua wawasan kita malam hari ini yang memang rindu untuk mengabarkan kebenaran firman. Cuman ada satu batu sandungan yang tadi Bro Diki sebut tadi, yaitu embel-embel, istilah embel-embel di sini. Kamu lulusan teologi yang mana? Nah ini yang menjadi harus kita dobrak itu. Karena untuk mengabarkan pengabaran Injil kebenaran Tuhan Yesus itu jangan sampai disekat-sekat begitu. Ya sebagai ulasan saya mungkin bisa semua yang mendengarkan teman-teman ANC ini boleh setuju boleh tidak. Ya silakan saja. Ini sebagai personal saya memang harus mengacungkan jempol malam hari ini. Thank you Bro Diki. Sama-sama Bro. Kesimpulan saya malam hari ini tuh jangan saling menggurui. Itu aja. Ya, jangan sampai saling kita menggurui. Kita punya guru yang besar, kita punya rektor yang besar, profesor yang besar adalah Tuhan Yesus. Thank you Bro Diki. Sama-sama Bro Beno. Sama-sama ya, thank you. Thank you. Yuk, thank you buat Brother Beno yang sudah bertanya. Mungkin kayaknya Brother Haiki sudah ya, tutup ya. Pertanyaannya saya serahkan pada
Brother Haiki. Ya, puji Tuhan, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bro Agus. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Bro Beno yang tadi bilang jangan saling menggurui, tapi kita harus saling memuridkan. Ya benar Bro Beno. Puji Bro, puji Tuhan. Puji Tuhan, makasih sahabat saya, Pastor Vicky yang luar biasa, yang mempunyai hati Yesus dalam hidupnya. Amin, Dan hambanya thank you. amin, puji Tuhan, melalui sharing firman Tuhan malam hari ini, murid seperti gurunya, yang saya dapatkan malam hari ini bukan esensi pengajarannya, bukan tentang liturginya, tapi saya mendapatkan nilai yang sungguh luar biasa, yang saya dapat inspirasi ketika kalau saya ketemu sama Bro Diki, ketika ngajak makan soto, ngajak makan meat, ada nilai-nilai firman Tuhan yang selalu dia selipkan dalam perkataannya, dalam obrolannya kepada yang penjual, juga kepada mungkin ada orang di sebelahnya. Saya sungguh luar biasa, seperti yang Bro Diki katakan bahwa guru Yesus itu adalah guru yang berkeliling, dan itu yang saya dapatkan malam hari ini untuk kita bisa belajar menjadi serupa dengan guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah lulusan terbaik yang saya teladani ketika saya mempercayai bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya, dan kita belajar untuk menjadi proses dalam pemuridan, yaitu tadi yang Pastor Diki katakan, untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa mengenal siapa guru kita, dan murid harus sama seperti gurunya. Amen. Thank you brother buat kebenaran firman Tuhannya, menjadi inspirasi sekali buat saya untuk tetap belajar memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tidak ada umbai-umbainya, tapi melalui perkataan dan perbuatan. Thank you bro, Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat Rapi, buat Bro Agus Roni, buat teman-teman semua, teman sahabat-sahabat AMC yang di Bandung, yang di luar Bandung, buat Bro Yusman yang lagi OTW juga, hati-hati bro. Tuhan berkati, buat teman-teman ACC, buat Bang Larmin, buat ada 25 partisipan, buat Pak Jimmy, ada Pak Jimmy juga ya. Puji Tuhan, Pak Jimmy, sehat selalu Pak Jimmy. Terima kasih buat semuanya. Dan saya akan membacakan pengumuman AMC malam hari ini. Oke, thank you bro. Pengumuman AMC malam hari ini, tiap pagi ada doa pagi. Dari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 6 pagi, via Zoom, di link Zoom yang sama. Saya mengundang, seperti Bro Diki katakan, bahwa kita harus belajar untuk, walaupun mungkin kita tidak punya embel-embel MTH atau nggak tahu ya saya, tapi saya belajar untuk bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, dan disitulah ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam tiap hidup kita, tiap hari-hari yang kita lalui, untuk kita bisa menjalannya bersama dengan Tuhan, dengan dimulai dengan doa pagi. Puji Tuhan. Selanjutnya, oke, thank you bro. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mika dengan tema jadikan semua bangsa murid Yesus. Kemarin 2 minggu sebelumnya Yesus adalah lulusan terbaik. Hari ini adalah murid seperti gurunya, dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mika dengan tema jadikan semua bangsa murid Yesus. Saya mengundang sahabat-sahabat AMC tetap setia untuk mengikuti Zoom seperti malam hari ini. Selanjutnya bro, puji Tuhan. Puji Tuhan, pengumuman selanjutnya hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 ya bro ya, ini mungkin salah. 2022 kita akan mengadakan kebaktian online dan onsite, dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore via Zoom, ada online, ada onsite, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johnson F. Saubaki dengan tema murid dihasilkan bukan dilahirkan. Amin. Selanjutnya untuk memperlancar kebaktian AMC malam hari ini, saya juga berharap buat teman-teman bisa mempersembahkan kolektornya melalui rekening BCA
atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama dengan nama rekening 67651755503. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, makasih Bro Diki. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gem Daniel untuk memberikan pengumuman atau menambahkan pencerahan buat firman Tuhan malam hari ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya. Semakin diperlengkapi kita dan tema yang kita boleh renungkan malam hari ini, ya, murid seperti gurunya. Ada kalau tadi Mbak Beno pakai bahasa apa Jerman ya tadi? Bahasa apa tadi Ben? Mana Beno? Murid penting kok. Saya sampai nggak bisa ngikutin bahasa naon, bahasa roh, bahasa apa naon teh. Siap, Cip. Oh, siap, Cip. Ya, saya bahasa itu, bahasa Cina itu. Ya, namanya guru kan kudu digugu yang di kudu digugu yang ditiru. Itu guru. Digugu yang ditiru. Itu. Digugu dan ditiru. Tadi kita ternyata diungkapkan banyak hal. Tradisi orang Yahudi itu begitu luar biasa. Dan Yesus itu adalah orang Yahudi. Tentunya mengikuti tradisi-tradisi yang memang kalau sekarang tadi diungkapkan itu bukan sesuatu esensi. Yang penting kalau Tuhan pakai setiap kita, ya, pastikan kita ini murid dulu, saudara. Yang kita ini murid bukan? Ya, tentunya murid. Kita sudah banyak belajar, ada harga yang perlu dibayar. Nah, siapa gurunya? Ya tentu Yesus yang menjadi lulusan terbaik dengan gelar nama di atas segala nama. Ya, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, oh dialah Yesus Tuhan. Ya tentunya kalau setiap kita lulus, itu bukan kita nama dan segala nama. Kita ini lulusnya sertifikatnya. Pernah saya sampaikan, kita ini lulusnya itu seperti Yesus. Ditulis di namanya itu seperti Yesus lulus. Kalau Yesus saja belajar begitu rupa, ya bukan berarti kita harus belajar Talmud dan sebagainya, tapi disiplin, ketaatan yang perlu menjadi fondasi kehidupan kita untuk lebih taat. Karena itulah kekuatan setiap pria. Ya, pria yang taat pasti jadi berkat. Ya. Pria yang taat pasti hidupnya akan menjadi kuat. Dan inilah ya pria, kalau pria nggak taat, ada banyak hal dia akan rapuh dalam banyak hal-hal yang akan dialami. Kalau tadi disampaikan oleh Brother Diki, ya kalau belum selesai di sana dia tadi di masalah misalnya tadi emosi apa tadi? Emosional, Pak. Emosional ya terus saja belajar dari situ, balik lagi ke situ. Dari C, A minor ke D, C minor, A, D, A balik-balik ya akhirnya kuburan. Saudara. Ya, tentunya kita nggak mau. Ya kita mau next level. Terus saudara, ketaatan demi ketaatan. Saya percaya setiap kita pria-pria AMC akan semakin terus bertumbuh dan bukannya bertumbuh. Ya kalau bertumbuh juga bagus, saudara. Tapi kita perlu pertanyakan untuk apa bertumbuh? Tentunya harus berbuah dalam hidup ini. Jadi berkat, jadi kuat. Ya, jadi berkat untuk keluarga, istri, anak. Ya, sesama kita komunitas. Karena hidup kita hanya kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Thank you, Bro Diki. Jadi berkat malam hari ini. Sama-sama Pak Gam, thank you Pak Gam. Berkati terus Tuhan pakai. Ya, jadi berkat di mana melayani untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bro Haiki, Bro Andreas semua yang melayani. Ya, semakin Tuhan pakai kita semua. Ya, saya percaya ya pria-pria yang ada ya, malam hari ini atau mungkin yang nggak sempat hadir, nggak ikut join.
Ada hal-hal yang Tuhan mau percayakan lebih besar ke depan. Tapi satu kunci, namanya disciple. Itu berasal dari disiplin. Disiplin, ketaatan, komitmen, konsisten. Terus kita hidupi. Jadilah murid yang memuridkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati semua. Kita tutup dalam doa. Kalau bisa kesempatannya memang kita hambanya ini, Pak Jimmy ini dalam keadaan sakit. Tapi kalau saya mohon kesediaannya, Pak Jimmy bisa tutup doa? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Sambil Makasih. rebahan tapi nggak apa-apa ya. Ya, makasih Pak Jimmy. Tuhan tolong sembuh, sehat lagi, pulih. Ya, baik Pak. Makasih. Iya, Bapak, malam hari ini kami datang kepadamu, Bapak. Terima kasih untuk apa yang kami sudah dengar, Tuhan. Biar kami semakin serupa dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Diki. Berkati kami semua yang mendengar Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh menjadi murid Tuhan. Bahkan kami boleh memuridkan banyak orang. Tuhan pakai kami semua. Terima kasih buat malam hari ini. Berkati semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan buat kami semua. Terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Makasih Pak Jimmy. Ya mohon maaf ya ada yang nelpon. Terima jadi kasih.